Mas Iya. Lutfi bilang gitu loh. Terus ngomong-ngomong soal F1 mindset di dalam kita nih pria ya, ini khusus buat pria. Buat laki-laki, apalagi laki-lakinya kepala keluarga, atau kalau yang belum jadi kepala keluarga, teman-teman mungkin punya pacar misalkan ya, atau ibaratnya laki-laki itu berarti satu. Ketika teman-teman dalam kondisi pekerjaannya bagus, keuangan bagus, teman-teman dideketin banyak orang, ibaratnya. Either pasangan, keluarga, semuanya pasti deket ke teman-teman. Dan ketika situasi kondisinya 180 derajat, kondisi kita lagi nukik gini nih, siap-siap tata hati ya. Pesan saya, tata hati kita untuk mungkin kita akan ditinggalkan keluarga, ditinggalkan pasangan, mungkin ditinggalkan istri atau ditinggalkan pacar. Terima lapang dada. Yang ketika laki-laki kalau lagi nature-nya laki-laki kan kita harus memberikan nafkah, memberikan nge-provide keuangan ya ke orang-orang terdekat kita. Sementara ketika kita penghasilannya nol, udah pasti sekitar kita, alhamdulillah kalau keluarganya sangat baik sebagai support system ya. Alhamdulillah kalau pasangan bisa nerima, dan dalam jangka panjang ya, nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan kondisinya masih belum bekerja gitu ya. Itu kalau pasangan bisa bertahan dalam kondisi itu, keluarga bisa bertahan dalam kondisi itu udah the best way. Nah cuman kalau tidak terjadi, ambil filosofi F1 mindset tadi. Kalau sampai kita ditinggalkan pasangan, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang-orang terdekat, ditinggalin teman, karena bisa jadi teman dekat aja nggak mau deket sama kita karena apa? Takut dipinjemin duit, takut dimintain tolong. Wah, ya pasti kan kita wajar lah pengen minta tolong ke teman, keluarga dan lain sebagainya. Cuman juga kita harus bisa mandiri secara finansial. Itulah kenapa saya kasih filosofi F1 mindset buat teman-teman yang terkena PHK. Jangan sampai ngerepotin orang, bahasa saya gitu. Gak boleh diri kita tuh punya mindset, wah ketika gue nanti nggak kerja, gue ngerepotin keluarga, jual aset keluarga. Itu jangan sampai kepikiran. Karena kalau bisa tuh orang tuh tetap mandiri, either dalam kondisi finansial kita lagi ancur-ancuran, kita harus mandiri, minimal tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Makanya harus punya mindset ketika pekerjaan formalnya mungkin dulu jabatannya tinggi, downgrade lah. Downgrade posisi dan lain sebagainya dalam kondisi teman-teman darurat. Nanti cari lagi yang setelah 1 tahun cari yang lebih tinggi lagi nggak apa-apa. Cuman minimal dalam kondisi yang darurat tadi, kita dapat solusi minimal buat makan kita sehari-hari lah. Buat makan warteg, beli Coca-Cola, beli teh botol. Mungkin teman-teman yang rokok ya, minimal beli rokok sendiri gitu kan. Nah itu minimal buat diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab secara finansial. Dan kemudian kalau misalkan sampai terjadi kehilangan pasangan, kehilangan keluarga dan lain sebagainya, tata hati, tetap tenang, balik, ingat tadi prinsip, apa yang harus disyukuri? Kesehatan, bisa napas dengan baik, alhamdulillah. Terus kalau pagi itu kan baru bangun pagi ada rasa dingin, kalau pagi itu kan itu nikmat banget tuh buat kita pengen tidur lagi, itu nikmat loh. Itu rasakan setiap nikmat-nikmat yang Allah kasih itu kita syukurin dulu, sehingga nanti getaran energinya dapat, kita tenang. Karena begitu tenang, teman-teman dapat 1000 solusi. Intinya itu. Dan ketika ada di titik nol, jangan putus asa. Selalu ingat, kalau saya misalkan nih, saya usia 45 tahun nih teman-teman ya. Ketika saya dikasih susah, saya hitung balik gini nih, hitung-hitungan nih, ilmu dagang deh sama Allah gitu ya. Kita dikasih susahnya dalam waktu 45 tahun kita hidup, kita paling dikasih susah hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sisanya apa? Kebahagiaan, bener. Dan teman-teman coba deh renungin, misalkan teman-teman yang muda-muda nih, umurnya 20 tahun, 25 tahun, coba teman-teman misalkan ditinggal pasangan, putus cinta ya, yang lagi bucin terus tiba-tiba putus cinta, rasanya, saya juga pernah muda ya, jadi ketika putus cinta tuh rasanya, aduh, udah, kalau kehilangan kerjaan di PHK masih mendingan, kalau putus cinta tuh berat, apalagi di titik nol, itu berat. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman tetap syukurin flashback, oh iya, gue dulu udah jalanin sama pacar gue 2 tahun, alhamdulillah, ya Allah, pernah pacaran, gitu kan? Ya kan? Ada orang yang belum pernah pacaran mungkin. Jadi syukurin hal-hal kecil, syukurin hal-hal yang kita pernah lakukan sama keluarga kita, pasangan kita. Nah, dari kebersyukuran itu akhirnya apa? Tenang pikiran. Ketika pikiran tenang, baru kita bisa mikir cari solusi. Dan insya Allah, Allah akan nolong dari
berbagai penjuru kalau kita udah tenang. Nah itu, jadi balik lagi ketika ada di titik nol, teman-teman ikutin channel ini ya. Insya Allah ini channel yang ngebangkitin semangat teman-teman lagi buat bangkit. Karena itu tadi, kayak anak belajar jalan umur 9 bulan, bayi belajar jalan 9 bulan, ketika jatuh bangkit lagi, itu adalah sunatullah, itu adalah hal yang wajar dalam hidup, mekanisme yang wajar untuk kita bangkit, kita kuat dan bisa nantinya belajar jalan. Nanti kalau udah bayinya 3 tahun, udah umur 3 tahun udah bisa jalan sendiri, bener kan? Ngalamin nggak enaknya berapa lama? Sebulan. Jatuh bangunnya berapa lama? 1 bulan. Itu aja. Oke, semangat semuanya.